Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak berapa lama lagi insyaallah kita akan kedatangan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, yang mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut, yaitu 12 bulan Hijriah, ada 4 bulan al-hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Dan Rasul telah mentafsirkan sendiri 4 bulan yang Allah muliakan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang sejati harus dia senantiasa berbekal dengan al-ilmu, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Sebelum kita memasuki bulan Rajab harus kita berbekal ilmu.
bagaimana sikap seorang muslim yang bijak terhadap bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asal muslimin, harus kita yakini ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengutamakan, memuliakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Allah memuliakan Makkah dan Madinah dari semua kota yang ada. Allah memuliakan Nabi Muhammad dibanding semua nabi-nabi yang ada. Bahkan di antara semua manusia yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya. Dan di antara bulan-bulan yang Allah muliakan yaitu 4 bulan tersebut. Maka wajib setiap muslim meyakini dalam hatinya bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya kita meyakini, namun harus betul-betul kita bisa mewujudkan keyakinan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata para ulama, ini poin yang kedua, setelah meyakini, apa yang harus kita lakukan, yaitu memperbanyak al-amal as-saleh di bulan seperti yang kita sebut tadi, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan setiap amal saleh di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah taala akan dilipat gandakan pahalanya. Maka yang sudah terbiasa dengan amal-amal saleh lebih ditingkatkan lagi, atau yang ketinggalan amal-amal saleh untuk dia lebih mengejarnya di bulan-bulan al-hurum ini. Yang sudah terbiasa dengan melaksanakan kewajiban seperti sholat berjamaah di masjid, maka harus lebih semangat lagi. Yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat qobliyah ba'diyah yang Rasul telah ajarkan, maka hendaklah betul-betul dipertahankan dan betul-betul istiqomah di atasnya. Yang belum, hendaklah untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kewajiban kita meningkatkan ketakwaan di bulan Rajab lebih daripada sebelumnya. Ini konsekuensi keyakinan bulan Rajab bulan yang mulia. Intinya, ketika kita tahu bulan Rajab bulan mulia, wajib kita memuliakan bulan tersebut, namun dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah agama Allah yang wajib untuk kita mengikuti apa yang sudah ada ajarannya. Karena Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka cara memuliakan bulan Rajab sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, tidak ngarang-ngarang sendiri ritual-ritual ibadah di bulan Rajab atau dengan mengikuti hadis-hadis yang tidak sahih menurut penelitian para ulama ahli hadis. Sekali lagi, yang pertama, sikap seorang muslim yang bijak terhadap bulan Rajab yaitu meyakini dalam hati ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang ikhlas karena Allah dan yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin, yang ketiga, Allah berfirman tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan yang mulia tersebut. Bukan berarti di bulan lain boleh, tidak. Namun lebih ditekankan lagi,
Sebagaimana amal soleh dilipat gandakan kata para ulama di bulan yang mulia ini, maka semua dosa di bulan-bulan yang mulia itu akan juga dilipat gandakan. Maka Allah menekankan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan yang Allah muliakan tadi. Dan yang paling zalim dari semua kezaliman yang wajib ditinggalkan, dijauhi adalah kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Karena Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Maka yang lebih wajib dijauhi adalah kesyirikan kepada Allah, terutama di bulan-bulan yang mulia ini. Allah yang menciptakan bulan-bulan ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka kewajiban kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadalah hanya kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah. Apakah kalian mengetahui ada sekutu bagi Allah? Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa dalam pencipta langit dan bumi, dan Allah Al-Ahad dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban sekali lagi kita hanya bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, terutama di bulan-bulan yang Allah muliakan, di antaranya bulan Rajab. Tinggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, tinggalkan penyembahan kepada kuburan keramat, wali-wali yang telah mati, tinggalkan para dukun, paranormal. Esahkan Allah, gantungkan hati hanya kepada Allah. Amalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini yang wajib ditekankan di bulan yang mulia seperti bulan Rajab. Bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bisyai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Karena ancaman orang berbuat syirik sangat amat dahsyat. Inna syirka la dzulmun adzim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat kesyirikan, Allah haramkan baginya surga, tempatnya api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian fala tadrimu fihin anfusakum. Jangan berbuat zalim terhadap diri kalian, yaitu di antara bentuk kezaliman mendolimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangankan orang muslim, orang non muslim, orang kafir saja dilarang untuk dizalimi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah, jangan berbuat zalim, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Jangankan orang muslim, orang kafir saja Islam melarang untuk mendoliminya, karena Islam agama keadilan. Apalagi yang didolimi orang muslim. Rasul banyak memberikan ancaman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Rasul mengatakan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada batasan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang menzalimi tertawa, bisa jadi yang menzalimi senang, gembira,
tapi mungkin yang didolimi, dia bangun tengah malam, minta kepada Allah untuk mengazab, menyiksa orang-orang tersebut. Falaknatullah ala zalimin. Dan Allah berfirman, laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Bahkan lebih dari itu, di akhirat Rasul mengatakan, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, di bulan Rajab khususnya ditekankan fala tadlimu fihinna anfusakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Rajab ini kata para ulama banyak hal-hal yang wajib juga dijauhi sebagaimana larangan Allah untuk berbuat zalim tadi. Fala tadlimu fihinna anfusakum, yaitu meninggalkan ritual-ritual yang tidak ada dalilnya atau tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Di antaranya kata para ulama, tidak ada dalam ajaran Rasul doa khusus menyambut bulan Rajab dengan kata-kata Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tidak ada ajaran Rasul doa khusus bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan, temukan kami dengan bulan Ramadan. Itu tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Sekali lagi, Rasul telah bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, yang tidak ada tuntunannya, ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita di bulan Rajab untuk kita hanya beramal saleh, mengikuti apa yang ada tuntunannya, dan tidak ngarang-ngarang sendiri ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya oleh para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula kata para ulama, tidak ada salat malam khusus, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Kalau tadi kita sampaikan yang sudah beramal saleh silakan teruskan, yang sudah biasa salat tahajud silakan, tapi jangan dikait-kaitkan dengan ibadah khusus di bulan Rajab. Demikian puasa sunnah, silakan yang mau puasa Senin Kemis, puasa tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah silakan. Tapi tidak ada ibadah puasa salat malam khusus di bulan Rajab. Dan ini yang diucapkan oleh para pakar ahli hadis, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Tabyinul Ajab, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ahli hadis di tengah-tengah kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan khusus bulan Rajab, tentang keutamaan khusus puasanya ataupun sholat malamnya. Tidak ada dalil hadis yang sahih yang layak dijadikan hujjah ataupun yang diamalkan. Demikian pula Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan tentang salat namanya raghaib, yang sebagian mungkin kaum muslimin melaksanakannya di malam Jumat pertama bulan Rajab, di antara maghrib dan isya 12 rakaat, namanya salat raghaib. Kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan tentang salat raghaib dan juga salat pertengahan nisfu Sya'ban, beliau mengatakan hatani salatani bid'atani qabihatani munkaratan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dua salat ini salat yang bid'ah, yang tidak ada ajarannya, yang mungkar dan yang jelek. Naudzubillahi min dalik. Maka masal muslimin ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti yang sudah ada ajarannya, yang ada dalil yang sahih tentangnya, dan jangan mengada-ada yang baru, karena Islam sudah sempurna, semuanya sudah ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mengikuti sunnah Rasul, ajaran para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita di hari kiamat bersama Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.